Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kelas 9 ya. Kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi mudah-mudahan dengan video ini bisa mewakili kerinduan kalian kepada Bapak. Terima kasih yang sudah rindu. Ini Bapak akan menjelaskan mengenai rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu ada dua ya, secara umum ada dua. Yang pertama itu seri, kemudian yang kedua paralel. Adapun yang ketiga yaitu campuran, berarti campuran dari seri dan paralel. Ciri dari rangkaian seri secara umum ya, secara mudahnya begini, seperti kalian lihat. Ciri rangkaian seri yang ini, Bapak tunjuk pakai kursor. Yang pertama, tidak ada cabang kabel. Maksud cabang kabel di sini adalah ketika arus itu mengalir, dia tidak terbagi dua. Kemudian yang kedua cirinya, jika salah satu kabel putus, maka semua komponen mati. Misalkan di sini ada baterai 2, stop kontak, kemudian ada lampu 2 buah. Ketika ini dimatikan, otomatis putus, tidak ada aliran arus listrik. Maka kedua lampu ini, dua-duanya langsung akan mati sekaligus. Ketika dinyalakan pun demikian. Kalau dinyalakan ini stop kontaknya atau saklarnya, maka akan ada aliran arus listrik. Otomatis jika baterai ini sudah masih mempunyai energi, dua lampu ini akan menyala secara bersamaan. Itu seri. Yang paralel itu cirinya yang kedua ini. Gambarnya coba lihat dulu. Ini ada sumber listrik. Lampunya sama-sama dua. Lampu yang atas, lampu yang bawah. Tetapi cirinya kalau yang pertama, kalau di paralel ini yang pertama ada cabang. Kabelnya ada cabang. Misalkan dilihat yang ini ya, arus listrik itu kan mengalir dari positif. Kemudian dia akan mengalir ke sebelah kanan, bawah. Nah, di titik ini yang Bapak tunjuk ini akan ada dua arus listrik yang berbeda. Yang pertama akan belok ke sebelah kiri, yang kedua akan lurus ke bawah sini. Seperti itu. Jika kabel ini diputus, nah ini yang Bapak tunjuk nih, maka kabel lampu yang kedua yang bawah ini akan mati. Tetapi lampu yang pertama yang ini yang atas itu tidak akan mati. Itu keuntungannya ya. Nah, itu yang kedua, ciri yang kedua sudah Bapak jelaskan. Rata-rata komponen-komponen di rumah ya, seperti televisi, kulkas, setrikaan, charger HP kamu, charger laptop kamu, kemudian juga kalau yang punya radio kamu yang dicolokkan ke listrik itu rata-rata dirangkai secara paralel. Karena kenapa? Ketika kamu mematikan televisi, kulkas kamu masih tetap menyala. Ketika kamu mematikan kulkas kamu, mau dibersihkan, dikuras esnya, adik kamu yang sedang menonton televisi masih tetap menyala. Jadi ketika satu putus, yang lain tetap bisa menyala. Itu keuntungan paralel. Kalau campuran bagaimana? Nah, berarti kan campuran dari seri dan paralel. Nah, kemudian hambatan itu, anak-anakku sekalian, itu bisa digambarkan dengan garis zigzag seperti ini. Nah, kalau ada gambar seperti ini, itu artinya hambatan atau resistor. Kemudian yang garis dua seperti ini, satu panjang, satu pendek, itu artinya adalah sumber tegangan arus searah. Ya, sumber tegangan arus searah. Seperti baterai, aki, itu menghasilkan arus searah.
Kalau bolak-balik itu dilambangkan dengan huruf S. Selanjutnya, Bapak di sini punya gambar, ya, punya gambar dari rangkaian listrik. Yang pertama ini rangkaian listrik seri yang atas ya. Nah, sekarang kita akan melihat besaran-besaran yang terdapat pada rangkaian listrik. Nilai-nilai besarannya. Yang pertama ada tegangan atau dilambangkan dengan V atau V ya, bahasa Indonesianya V. Kemudian arus dilambangkan dengan huruf I. Kemudian R atau resistor dilambangkan dengan huruf R. Yang atas itu yang Bapak tunjuk, yang ini nih, yang Bapak bulati. Nah, ini nih. Itu adalah rangkaian seri. Kemudian yang Bapak bulati dengan warna hitam itu adalah rangkaian paralel. Cirinya kalau misalkan kita ikuti ya dengan arus dilambangkan dengan warna hijau. Pada rangkaian seri kita ikuti kabelnya, itu tidak akan ada percabangan. Nah, sini. Nah, ini adalah jalannya arus, hanya satu saja. Kemudian, kalau kita lihat yang bawah, arusnya akan terbagi dua. Ya, kita ikuti lagi kabelnya. Nah, ini ketika di titik percabangan yang ini, ya Bapak kasih warna oranye, misalkan seperti ini. Di sini nih. Nah, itu akan ada percabangan ke atas. Sama ke atas yang ini, kemudian ada yang ke bawah, maka nilainya ada I1 dan I2 atau arus 1 dan arus 2. Nah, sekarang kita lihat perbandingan nilai besaran dari masing-masing rangkaian. Kalau pada seri, arusnya itu, lihat arusnya yang ini nih, arus itu sama, sedangkan tegangannya berbeda, ada V1 dan V2 ya. Sedangkan di rangkaian paralel itu berbeda. Yang ini paralel, I-nya berbeda, yang ini I-nya berbeda, ada I1, I2, tetapi tegangannya sama ya. Itu bedanya. Kalau misalkan contohnya ya, di rangkaian seri itu arus yang mengalirnya adalah 2. Nah, ini 2 ampere misalkan ya. 2 ampere. Nah, maka arus I sebelum R1 maupun I sebelum R2 yang ini itu nilainya sama-sama 2 ampere. Tetapi kalau yang bawah, kalau misalkan arus totalnya di sini 2 ampere dan kebetulan resistor atas dan bawah itu nilainya sama, misalkan sama-sama 2 ohm, maka arus yang ke atas dan ke bawah itu akan sama nilainya, yaitu di atas 1 ampere ya, yang bawah yang ini 1 ampere. Jadi kan 1 ditambah 1 totalnya menjadi 2. Jadi arus di percabangan itu adalah pembagian dari arus total, seperti itu. Itu cara melihat arus dan tegangan. Nah, kemudian hubungan antara arus, resistor, dan tegangan ini ada hukum Ohm namanya ya. Hukum Ohm itu ditulis dengan rumus VIR ya. V sama dengan I kali R. V-nya tegangan, I-nya arus, R-nya resistor. Jadi ketika nanti mencari tegangan, mencari arus, maka kamu bisa nulis seperti ini. I sama dengan V per R. Ya, asalnya kan ini, asalnya VIR nih. Yang ini VIR. Kalau ditanyakan arus, berarti kan
R-nya pindah jadi V per E, atau bisa pakai segitiga yang ini, segitiga ajaib ya, ini sudah banyak sekali digunakan. V, ini I, R. Kalau mencari V berarti I kali R, kalau I berarti V per R, kalau mencari R berarti V per I. Sebelum menghitung arus tegangan pada rangkaian, kita harus tahu dulu cara menghitung rangkaian hambatan total dari sebuah rangkaian. Untuk seri itu rangkaian totalnya mudah sekali, yaitu dengan cara ditambah-tambahkan saja. Misalkan ketika R1-nya ini 2 ohm dan R2-nya itu 3 ohm, maka R totalnya di sini kita bisa tuliskan ya. R total sama dengan 2 ditambah 3 alias 5. Begitu. Nah, gampang kan? Gampang sekali. Kemudian bagaimana yang paralel? Yang paralel itu bisa ditulis dengan cara seperti ini. Bapak tulis aja di sini. Kalau misalkan ini R2-nya sama dengan 3, kemudian R2-nya sama dengan 9, nah, maka kita bisa tulis. Nah, cara menghitungnya itu bisa dihitung dengan cara seperti ini ya. 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Nah, kita lihat R1 dan R2-nya berapa nilainya. R1-nya itu 3, yang ini. R2-nya adalah 9, yang ini. Nah, maka kita bisa tuliskan di sini tetap 1 per R total ya. Ini dikasih tanda saja T, jadi R total ya. Yang atas juga sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 9. Nah, ini kalian harus bisa langsung pecahan ya. Kita samakan dulu, ini penyebutnya 3 dan 9, ini dijadikan 9 saja per 9 ya. Kemudian ditambah ini tetap 9. Ini kan 3 dikali 3 9, berarti di sini 3. Ini tetap 1. Ini yang sudah dirubah ya. Sengaja Bapak kasih tanda warna merah. Ini tetap 1 per R total. Tinggal ditambah saja atasnya, yang ini 1 tambah 3, berarti nanti kita pindah ke sini. 1 per R total sama dengan 4 per 9. Ingat, yang kita cari itu R total, bukan 1 per R total. Maka R totalnya kalian balik saja menjadi 9 per 4. R total sama dengan 9 per 4. Pak, berapa 4 per 9? 9 per 4. Gak usah dicari, udah aja 9 per 4. Nanti kalau misalkan dikali 5, ya berarti 9 per 4 kali 5 saja. Sekarang Bapak akan memberikan contoh bagaimana cara menentukan besaran-besaran pada rangkaian campuran seperti ini. Ini adalah rangkaian campuran antara seri dan paralel. Menentukannya yang mana seri dan paralelnya. Yang seri itu ya antara 8 yang ini antara yang 8 ini dengan yang ini. Nah, itu seri. Adapun antara yang 6, Bapak kasih warna biru saja. Yang 6 ini dengan yang 3, yang ini, itu adalah paralel. Kalau rangkaiannya seperti ini campurannya, maka kita hitung dulu yang paralelnya. Maka langkah pertama adalah kita hitung yang 6 dan 3, maaf. Kita tulis seperti yang sudah dicontohkan.
1 per R total sama dengan 1 per, anggap saja yang atas itu R1, maka ditulis 1 per R1 tambah 1 per R2. Nah, kita ganti angkanya ya. Di sini tulis ulang jadi R total saja. 1 per yang atas itu 6, 1 per 6 tambah dengan 1 per 3. Nah, ini disamakan dulu penyebutnya ya. Ini 6 dengan 3 itu penyebut, disamakan menjadi 6 saja. Maka sekarang kita tulis menjadi 1 per R total sama dengan, ini tetap 1 per 6 ya, tambah dengan, ini kan menjadi 6 di bawahnya. Nah, maka 6 dibagi 3 itu kan 2 kali 1. Berarti 2 kali 1, 2 di sini hasilnya ya. Ini tuh caranya Bapak kasih warna merah saja. Ini kalau kalian bingung, sebetulnya nggak usah bingung kalau sudah terbiasa ya. Bagaimana itu mencari 2? Itu 6 bagi 3 sama dengan 2. 2. Nah, 2-nya 2 kali 1. Satunya dari mana? Satunya kan dari sini, yang dari atas ini. Nah, itu ya. Dari sini 2. Maka kita lanjutkan 1 per R total sama dengan 3 per 6. R totalnya sama dengan, ini untuk R total paralel ya. R total paralel itu sama dengan 6 per 3 alias 2. Nah, seperti itu. Ini langkah pertama sudah selesai ya. Kita tandai langkah pertama. Ini R totalnya 2 untuk paralel. Kemudian yang serinya bagaimana? Yang serinya kita hitung lagi. Maka di sini R seri sama dengan R1 tambah R tadi total paralel yang ini. R total paralelnya kan di sini 2. Nah, kita tambahkan dengan yang seri yang ini. R1-nya kita anggap saja yang 8, maka di sini bisa kita tulis 8 ditambah dengan 2. Ini menghasilkan R serinya adalah 10 ohm. Seperti itu ya. Jadi gampang sekali kan? Sekarang kita ingin tahu I1-nya, maka I1-nya kita pakai rumus Fier. Ya, rumus Fier yang sudah kita tulis tadi. V-nya ada 10, yang ini nih, nah, yang 10 itu. Kemudian I-nya sudah ada, belum, kita cari justru ya. I-nya, ini R-nya adalah yang ini, R-nya itu yang ini. Nah, kita kasih panah ya, 10. Maka di sini bukan R lagi ya, kita tulis saja 10 sama I dikali 10. Maka 10-nya pindah ruas ke situ. Pindah ruas menjadi 10 per 10 sama dengan I. Ini I. 10 per 10 itu 1. Maka kasih titik 3 saja. I sama dengan 1 ampere. Yang ini. I3 bagaimana? I3, nah nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.